Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan kembali di Forum Bedah Kafah, sebuah forum yang kita hadirkan untuk mengupas tuntas persoalan-persoalan umat dari sudut pandang Islam secara kafah. Pada edisi kali ini yang berjudul Keadilan Zakat versus Kezaliman Pajak. Pemirsa channel TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan membahas isu yang cukup ramai baru-baru ini diperbincangkan ya, yaitu pernyataan dari Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut bahwa pajak memiliki filosofi yang sejalan dengan zakat dan wakaf. Pernyataan ini tentu menimbulkan pertanyaan besar, apakah benar pajak bisa disamakan dengan zakat dan wakaf? Ataukah justru pernyataan ini berpotensi menyesatkan umat dalam memahami ajaran Islam yang hakiki? Nah, dalam kesempatan ini kita akan membedah bersama ya, bagaimana perbedaan mendasar antara zakat dan pajak, apa dampaknya bagi rakyat jika konsep ini disamakan, serta bagaimana Islam sebenarnya telah memiliki sistem keuangan negara yang adil tanpa harus membebani rakyat dengan pajak. Nah, untuk membedahnya lebih dalam, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita, Bung Yuwana. Assalamualaikum, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Eh, Hekal. Baik, Alhamdulillah, Bung. Bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah, harus sehat, Harus harus sehat. kuat, optimis dengan Islam. Takbir. Alhamdulillah. Allah Akbar. Oke. Baik, Bung Yuwana, Tema waktu tema kita dan... apa hari ini, Bung? Oh ya, temanya untuk hari ini keadilan Oh zakat iya iya, versus kezaliman pajak. Nggih. Monggo, iya, Bung. Waktu dan tempat saya persilahkan. iya. Terima kasih, Bung Hekal. Pemirsa eh, channel TV yang budiman. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Seperti biasa, dalam bedah kafah saya setiapkan slide atau PowerPoint. Pada kali ini Buletin Kafah edisi 407 berjudul Keadilan Zakat versus Kezaliman Pajak. Ada 4 pokok pembahasan: perbedaan fundamental zakat dan pajak, zakat sebagai keadilan sosial Islam, pajak sebagai bentuk kezaliman penguasa, maka kemudian terapkan sistem Islam kafah. Materi ini dilatar belakangi oleh statement Bu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, yang menyebut pajak memiliki filosofi yang sejalan dengan zakat dan wakaf. Katanya, dalam setiap rezeki ada orang lain, ada hak orang lain. Dalam setiap rezeki yang kita terima, itu ada hak orang lain. Maka kemudian hak orang lain itu bisa diberikan, bisa melalui zakat, melalui wakaf, melalui pajak. Nah, itu kata Bu Sri Mulyani dalam dalam Sarasian Nasional ya, Sarasian Nasional Ekonomi Syariah, Refleksi Kemerdekaan Republik Indonesia 2025 di Jakarta. Nah, menurut Bu Sri Mulyani itu konsep ini tercermin pada berbagai program pemerintah yang dibiayai APBN. Misalnya program Keluarga Harapan yang memberikan manfaat 10 juta keluarga tidak mampu. Ada juga bantuan sosial sembako untuk 18,2 juta penerima. Padahal jelas sekali ya, secara fundamental zakat dan pajak sebagaimana dimaksudkan oleh Sri Mulyani itu sangat-sangat berbeda. Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani itu tentu gegabah dan menyesatkan ya. Itu sama sekali tidak ada kesamaan antara zakat maupun wakaf ya dengan pajak, baik dari filosofi maupun aturannya ya. Secara filosofi, zakat itu kan ibadah ya, ibadah harta yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan hanya untuk kaum muslim dari jenis harta tertentu. Ketentuannya juga tertentu pula. Itu di apa
di Quran kan ada wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina laudina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Redaksi wa yu'tuz zakata itu artinya apa? Perintah untuk menunaikan zakat itu pada kaum muslimin semata. Jadi harta zakat hanya diambil dari kaum muslim yang kaya saja, yang wajib menunaikan zakat saja, dan itu juga dibagikan kepada kaum yang berhak saja, fakir miskin dalam hal ini. Zakat tidak diambil dari semua rakyat. Bahkan tidak ada zakat untuk warga non-muslim. Ya, innallaha qad iftaradu alaihim sodakotan fi amwalihim tukhadu min aghniyaihim fatarudda fi fatarodda fi fuqaraihim. Itu ada hadis itu. Jadi Allah telah mewajibkan atas kaum muslimin zakat dalam harta mereka yang diambil dari kalangan kaya saja, kemudian diberikan kepada kalangan fuqaraihim, kalangan fakir. Nah, zakat ini memang eh, hanya internal kaum muslimin semata, ajaran Islam yang khusus untuk Islam saja. Makanya kemudian termasuk ibadah mahdohan, meskipun sifatnya maliyah, memiliki hikmah yang pembersih dan penyuci harta para pembayar zakat, yang ini tidak berlaku pada pajak atau retribusi apapun, ya, pemungutan apapun, ya, sebagaimana dalam sistem kapitalisme itu. Pajak tidak memiliki dasar syariah, ya, bisa dipungut dari semua rakyat tanpa memandang agama, status ekonomi, atau jenis harta. Sementara kalau zakat ini tadi, ya, pembersih dan penyucian harta muzaki, ya, pajak tidak ada, nilai pembersihan itu nggak ada itu. Jadi zakat khusus diambil dari kaum muslimin. Khud min amwalihim sodakotan tutohiruhum wa tusakihim biya. Quran surah At-Taubah ayat 103 itu. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu kalian membersihkan dan menyucikan mereka. Itu. Jadi ini dari sisi subjek, zakat itu dari mana? Itu dari orang-orang yang sudah wajib membayar zakat, orang muslim. Kalau pajak kan dari manapun itu. Sementara kemudian objek zakat juga berbeda. Objek zakat, objek pemanfaatan zakat itu terbatas pada 8 asunaf yang jelas. Sedangkan kalau pajak digunakan untuk berbagai kepentingan negara, termasuk yang tidak menyentuh langsung pada rakyat miskin. Ya, 8 asnaf itu kan innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqabi wal gharimina fa fi sabilillahi wa bris sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Itu jelas. Hanya diperuntukkan kepada 8 asnaf saja. Sementara kalau pajak, ya, tidak boleh digunakan untuk keperluan lain. Jadi pajak itu boleh untuk apapun, ya, untuk termasuk membangun IKN, ya. Kalau zakat nggak boleh membangun IKN itu. Zakat tidak boleh juga membuat jalur kereta api, ya, kereta cepat. Tidak boleh melunasi utang negara. Tidak boleh digunakan untuk menggaji pejabat negara atau anggota dari, nggak boleh. Itu pajak itu pajak. Jadi beda, zakat dengan pajak itu sangat-sangat beda. Zakat hukumnya fardu ain atas mereka yang hartanya telah mencapai nisab dan haul, ya. Jadi diambilnya berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah, ya, tidak boleh semena-mena, tidak boleh semau menurut keinginan penguasa semata. Bahkan kalau menolak membayar zakat, konsekuensinya sangat besar. Bahkan termasuk dosa besar, ya. Pernah di era Khalifah Abu Bakar itu ada perang memerangi orang-orang yang murtad gara-gara menolak melaksanakan kewajiban zakat. Nah, imani filah rahmatullahi alaikum, zakat sebagai keadilan sosial Islam. Zakat hanya diambil dari muslim kaya dan disalurkan kepada fakir miskin, yang 8 asnaf tadi, ya, bukan ditarik dari semua golongan masyarakat. Zakat ini
menjadi sarana distribusi kekayaan, mengurangi kesenjangan sosial. Terus kemudian apa? Menjamin keberlangsungan hidup mustahik. Ya. Zakat membersihkan harta dan menjaga agar harta tidak menumpuk pada segelintir orang semata. Dari penolakan membayar zakat tadi sudah saya jelaskan, spill di atas bahwa eh, hukumnya dosa besar, bahkan bisa membatalkan keimanan orang yang menolak membayar zakat. Sebagaimana sikap Khalifah Abu Bakar terhadap kaum yang menolak zakat ya dengan diperanginya itu. Beda dengan pajak ya. Kalau pajak ini memang bentuk kezoliman penguasa sebetulnya. Ya, pungutan atas harta rakyat yang tidak ada dasarnya dalam Islam. Ya, pungutan tanpa batas syar'i, bahkan bisa naik eh, sedemikian besar sesuai dengan kepentingan penguasa. Nah, misalnya kenaikannya PBB ya, kenaikan pajak bumi dan bangunan 200 sampai 1000% ya. Kasus di Pati kemarin itu kan bergejolak gara-gara kenaikan PBB yang sangat drastis. Sementara di daerah-daerah lain juga ada kenaikan yang sampai 1000% itu. Dan pajak ini memberatkan rakyat kecil yang kondisi ekonominya sudah terpuruk. Ya. Sementara pejabat dan elit menikmati gaji serta bonus yang sangat besar. Itu. Jadi membuat kelas di dalam masyarakat. Pajak adalah perampasan harta rakyat, bertentangan dengan ayat Al-Quran yang melarang memakan harta secara batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil. Ya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Di antara dengan mengambil harta itu dengan pajak tadi. Bahkan baginda Rasulullah SAW juga menyebutkan keharaman mengganggu darah dan kehormatan sesama muslim, termasuk mengambil hartanya dengan jalan yang haram tadi. Itu. Kul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itu. Jadi lebih celaka lagi bahkan pemerintah daerah diberi keleluasan untuk menetapkan besaran pajak bumi bangunan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Ya, besaran NJOP-nya, nilai jual objek pajaknya itu ditetapkan oleh masing-masing kepala daerah. Akibatnya terjadilah kebijakan sewenang-wenang yang mencekik rakyat. Padahal kondisi ekonomi saat ini sedang terpuruk kan. Daya beli masyarakat melemah, pengangguran dan PHK bertambah, angka kemiskinan meninggi. Nah, kalau kemudian tarif pajak bumi dan bangunan itu ya PBB P2 itu secara besar-besaran serentak dinaikkan sebagai akibat keputusan pemerintah pusat itu, keputusan pemerintah pusat yang memangkas transfer ke daerah ya dan pengetatan belanja, ini jelas memaksa pemerintah daerah mencari sumber penerimaan instan. Caranya ya gimana lagi? Ya paling cepat ya menaikkan pajak bumi dan bangunan. Lagi-lagi yang menanggung juga akhirnya rakyat juga, rakyat yang terus menjadi objek pajak itu. Sementara ironi sekali ya, efisiensi yang selama ini didengung-dengungkan justru tidak dilakukan pada para pejabat negara, komisaris-komisaris BUMN dan wakil rakyat ya menuntut gajinya tambah naik. Penghasilan komisaris BUMN itu saja di angka antara 100 sampai 200 juta per bulan. Nah, Masya Allah, tinggi sekali. Itu kan ngeri itu. Kemudian setiap komisaris juga menerima tantim atau bonus belasan hingga ratusan miliar rupiah setiap tahun. Nah, Masya Allah. Ya, bergantung pada BUMN mereka yang ditempatkan. Nah, eh, belum gaji DPR. Ya, gaji DPR yang kalau di total itu bisa mencapai 50 juta per bulan. Belum ditambah dengan tunjangan rumah bulanan, penggantian rumah dinas ya yang berkisar 30 sampai 50 juta per bulan. Total ya para wakil rakyat itu per bulan bisa mendapatkan penghasilan 100 juta rupiah. Ya Allah, begitu zalim sekali. Jarak kemiskinan ya antara kalangan yang mampu dengan kalangan yang miskin betul-betul menganga. Itu.
Nah, Iwani filah rahmatullahi alaikum, karena itulah keadilan itu hanya ada di sistem Islam. Maka kemudian eh, kita perlu menerapkan sistem Islam tersebut. Kenapa? Karena ya, kalau konteks pajak tadi Islam melarang pungutan pajak yang tetap, ya pungutan pajak yang terus, ya. La yadkhulul jannah sahibu maksin. Tidak akan masuk surga para pemungut pajak, para pemungut cukai. Itu hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, ya Imam dan Al Hakim itu. Syariat Islam sudah menetapkan sumber pemasukan negara sebenarnya APBN atau kas negara itu tanpa pajak sebetulnya ada di dalam Islam. Salah satunya dengan pemasukan yang sangat besar dari pengelolaan sumber daya alam. Tentu ini ironi sekarang ini ya, ketika Indonesia sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah, tambang mineral, migas, hasil laut, pertanian dan hutan. Tapi kok dalam konteks ekonomi malah terpuruk. Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk yang penduduk miskin kedua di Asia Tenggara. Angka penganggurannya terbesar di Asia Tenggara. Di sisi lain negara harus keras menindak kejahatan korupsi. Ya, negara harus merampas aset negara yang dikorup, ya. Harus menghukum secara tegas para pejabat dan aparatur negara yang terlibat korupsi. Para koruptor bisa sampai dijatuhi hukuman mati itu bisa. Dalam Islam, negara khilafah juga menutup celah utang luar negeri ribawi. Utang ribawi jelas haram, ya. Selain itu, utang luar negeri menjadi perangkap penjajahan ekonomi dan menggerus keuangan negara. Terbukti APBN Indonesia hari ini kan terbebani cicilan utang dengan kebijakan defisit anggaran itu setiap rezim baru pasti memiliki utang luar negeri yang menumpuk terus menumpuk gitu. Pemerintah Indonesia ya harus mengalokasikan hampir 600 triliun rupiah pada tahun 2026 besok ini hanya untuk membayar bunga utangnya saja. Itu kan ini sistem politik yang merugikan nih. Kapitalisme itu sangat-sangat merugikan, merusak bahkan. Beda dengan sistem politik dan ekonomi Islam, mewajibkan negara memang tugasnya untuk mengurus kesejahteraan rakyat, ya, dan tentu tanpa membedakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Semua wilayah yang berada dalam kekuasaan Islam itu wajib oleh khalifah ya sebagai kepala negara khilafah dipenuhi kebutuhan-kebutuhan pembangunannya, ya, kebutuhan-kebutuhan hidup penduduknya itu wajib dipenuhi. Tidak ada dikotomi pusat dan daerah. Daerah tidak harus menanggung sendiri sebagian, apalagi seluruh kebutuhan mereka. Tidak seperti sekarang sistem kapitalisme ini. Kenapa? Karena al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam atau kepala negara itu adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia pimpin itu. Termasuk misalnya eh, membebankan pajak atau iuran BPS, BPJS itu juga tidak harus tidak seharusnya tidak berlaku seharusnya. Haram ya hukumnya mengalihkan tanggung jawab negara kepada rakyat ya seperti menarik pajak atau iuran BPJS tadi yang menjadikan rakyat saling tanggung ya kebutuhan masing-masing ya kesehatan mereka, kebutuhan kesehatan mereka tidak boleh, harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini kepala negara yang mengurus rakyat. Para penguasa harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup warga dan menyejahterakan mereka. Mereka pun harus hidup sebagaimana rakyat hidup, kan sama-sama manusia, itu kan? Tidak berlebihan dan tidak kekurangan, tidak boros-borosan, tidak hedon, tidak hedonik, itu hedonis kan, itu kan? Bahkan mereka harus mendahulukan urusan rakyat, bukan malah hidup mewah-mewahan, bergembira-gembira ria, pesta pora, sementara mereka tahu kondisi rakyat sedang menderita, ya. Sudah terhimpit beban ekonomi, rakyat masih pula dipalak dengan aneka macam pajak itu. Wallahu alam bisawab. Makanya kemudian eh, sistem Islam adalah solusi bagi seluruh problematika umat yang terjadi. Wallahu alam bisawab. Terima kasih, Bung Hekal.
waktu dan tempat kami kembalikan ke Bung Hekal. Oke, baik, Alhamdulillah sebagaimana yang sudah dijabarkan ya, cukup panjang juga mengenai bedah kafah pada kesempatan kali ini. Jadi sedikit merangkum, memang baru-baru saja memang Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pajak sejalan dengan zakat dan wakaf. Namun pernyataan ini keliru karena zakat adalah ibadah yang diwajibkan Allah atas kaum muslim dengan aturan dan tujuan yang khusus, yakni membersihkan harta dan menolong 8 golongan mustahik ya. Sedangkan pajak itu tidak memiliki dasar syariah, dipungut dari semua kalangan rakyat tanpa batasan dan kerap membebani masyarakat miskin seperti yang kita lihat ya kasus baru-baru ini di Pati tentang naiknya pajak bumi bangunan yang angkanya itu sangat tidak masuk akal. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwasanya pajak dan zakat itu beda ya, seperti yang Bung Yuwana sampaikan tadi. Islam menegaskan pajak sebagai bentuk kezaliman. Sementara negara dalam sistem Islam memiliki dan menetapkan sumber pemasukan yang sah seperti dari zakat, ghanimah, khoros, dan yang paling besar juga dari pengelolaan sumber daya alam tanpa Iya, membebani rakyat. Jadi sebuah ironi juga ya kenyataan di Indonesia yang melimpah sumber daya alamnya malah berkebalikan dengan hukum yang seharusnya gitu. Karena itu solusi hakiki yang keadilan solusi hakiki bagi keadilan ekonomi bukan dengan menyamakan zakat dengan pajak, tetapi dengan kembali pada sistem Islam ya yang menjamin kemaslahatan umat dan menutup ke jalan kezaliman. Nah, mungkin sedikit iya, yang bisa saya rangkum dan sebelum berakhirnya iya, bedah iya. kafah pada edisi kali ini, monggo Bung Yuana bisa memberikan closing statement-nya. Monggo, Bung. Iya, terima kasih Bung Hekal. Jadi ada hadis ya Rasulullah SAW bersabda yang sifatnya doa. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqu alaihim fasquq alaihi. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqo bihim farfuq bihi. Ya Allah, siapa saja yang menguasai urusan umatku lalu menyusahkannya, maka susahkanlah dia. Siapa saja yang mengurusi umatku lalu berlaku baik kepada mereka, maka perlakukanlah dia dengan baik. Itu hadis riwayat Muslim. Allahumma amin. Terima kasih Bung Hekal. Eh, Terima kasih para pemirsa channel TV yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khair, Bung Yana. Terima kasih atas ilmu dan penjelasannya yang semoga bisa membuka insight baru dan membawa manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya Rabbal alamin. Pemirsa bedah kafah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian pembahasan bedah kafah pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk berikan like, komen, share seluas-luasnya dan subscribe agar tidak ketinggalan bedah kafah yang terbaru dari kami. Saya Muhammad Firdaus Haikal selaku host, pamit undur diri, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.